Sultan Syahriansyah itu siapa? Nah, sejarahnya Sultan Syahriansyah, beliau ini adalah cucu dari Raja Sukarama yang berada di negara Daha. Nah, jadi Raja Sukarama ini mempunyai anak 5, Pangeran Temenggung, Pangeran Begalung, Pangeran Mangkubumi, dan ibunya beliau Galuh Intansari. Nah, sebelum beliau wafat, beliau beramanat bahwa yang akan meneruskan tahta kerajaan adalah Pangeran Samudra. Nah, beliau sebelum bernama Sultan Syahriansyah namanya Pangeran Samudra. Pangeran Samudra. Atau Raden Samudra. Nah, jadi amannya ada setuju oleh amanat Raja Sukarama tadi, Pangeran Begalung. Jadi dan Pangeran Temenggung itu yang tidak suka pengangkatan beliau ini. Lalu beliau ini dikudeta, dibuang ke Belandaian di sananya pada jembatan Barito. Oh iya. Nah, jadi beliau dibuang ke sana. Jadi pada waktu itu karena sama Queen ini dekat, istilahnya Sidin sering di Muara Banjar ini. Dulu di Muara Queen ini pasar. Dulunya tuh pasar berarti Pak? Pasar terapung lah dulu. Nah, jadi beliau anak-anak ke Queen, istilahnya belanja keperluan, Sidin melontak, unjun, jalan sini. Nah, waktu itu di Queen ini yang berkuasa ada seorang orang Melayu, orang Dayak nyebutnya Allah Masih atau orang Melayu. Nama beliau itu Patih Masih. Patih Masih ini anak dari Patih Queen. Nah, jadi Patih Masih ini asal muasal nama Banjarmasin. Jadi nama Banjarmasin ini asalnya diambil dari nama Patih Masih. Patih Masih ini punya bandar pelabuhan besar. Jadi beliau ini tokoh di Queen. Jadi sini ini punya bandar, namanya Bandar Masih. Lalu lama-kelamaan menjadi Banjarmasin. Lama-kelamaan ganti lagi menjadi Banjarmasin. Itu jadi Banjarmasin itu asalnya nama beliau Patih Masih. Nah, Patih Masih ini yang tahu bahwa yang berhak menjadi raja adalah Raden Samudra tadi. Lalu Sultan Syahriansyah tadi. Lalu oleh beliau diangkat saudara dan diangkat jadi raja di Queen. Jadi raja di Queen sini. Di pihak pengangkatan raja ini kedengaran oleh pamannya Raden Samudra tadi, yaitu Pangeran Temenggung. Lalu setelah itu diseranglah Queen ini dulu, diserang dari kerajaan Daha tadi. Setelah diserang tadi kewalahan menghadapi penyerangan tadi, lalu di Muara Queen itu dicucuk dengan kayu ulin carucukan. Jadi makanya di situ dinamakan Queen Carucuk. Makanya Queen Carucuk kan keluhan Queen Carucuk itu asal muasalnya. Nama itu dari peperangan zaman kerajaan waktu beliau masih belum Islam lah. Nah, setelah kewalahan tadi maka diutuslah 4 patih. Yang pertama Patih Masih, Patih Queen, Patih Mohor, Patih Balid diutus ke Jawa untuk meminta bantuan kepada Sultan Trenggono Kerajaan Demak. Oleh Sultan Trenggono mau membantu dengan syarat Banjar masuk Islam. Berarti sebelum itu belum Islam Pak ya? Belum Islam. Lagi masih kepercayaannya campuran, ada Hindu, ada Kaharingan, ada ya macam-macam lah. Ada juga Islam cuma ada banyak. Jadi setelah itu disanggupi oleh beliau bahwa bila menang Banjar masuk Islam. Lalu diutuslah 1000 pasukan. Waktu itu dipimpin oleh Atip Dayan ini beliau itu seorang panglima juga seorang ulama. Nah, beliau ini yang memimpin pasukan, nama beliau itu Syarif Malik. Apa sih namanya? Nah, setelah itu
setelah tiba pasukan dari Demak tadi tidak terjadi perang, didamaikan karena kan Daha kan takut juanya lawan di Jawa itu Iya. pasukan besar kan. Nah, lalu didamaikan antara dua pihak ini, tidak terjadi peperangan tetapi dibagi tanah wan watas. Jadi Tanah Daha Wates maksudnya kayak gimana? tanah dan watasnya, jadi Daha ada pembagian daerahnya untuk Uin dari Mabahan sampai ya luas juga lah daerahnya dibagi. Nah setelah pembagian wilayah tadi, lalu Raden Samudra tadi masuk Islam beliau, lalu bergelar Pangeran Sultan Suensah, Sultan Suensah Masjidin. Langsung berubah nama Pak. Nah otomatis kan akadnya semuanya Islam semua jadinya. Ya, jadi di Queen ini semuanya jadi Islam. Nah, jadi beliau mendirikan 1000 masjid ini. Masjid. Nah, makanya di Queen ini kan sebelah nyeberang nih musola nih. Sini musola, sini musola, sebelah nyeberang nih. Tapi kalau boleh tahu masjid yang pertama kali gitu? Nah, masjid yang pertama kali di sana Masjid yang yang paling besar. Iya. Di sana itu yang pertama dibangun. Nah, kalau masjid yang lain ini kan anak-anak sidinnya Iya. mengusahakan. Makanya sebelah sungai ini Banyak masjid. sebelah nih sungai ini masjid langgar apa. Oh, gitu Udah, kayak namanya. iya. Jadi setelah Sidin memeluk Islam tadi, maka Islam karena pada waktu itu Islam berkembang luar biasa kan di bawah Islam ini kan waktu itu Turki Utsmani luar biasa perkembangannya. Turki Utsmani ini yang membawahi kajian Islam di Jawa, Demak pun kan ke sana, Iya. Aceh. Maka secara kan otomatis kajian Daha itu tenggelam karena pengaruh Islam luar biasa berkembang itu, kajian Islam memeluk Islam berkembang. Jadi istilahnya kajian Daha itu otomatis takluk lawan kajian di Banjar. Itu Ya. kisah sejarahnya. Jadi nama Sidin ini setelah memeluk Islam Suyanullah, setelah dinobatkan jadi raja Sultan Suensah. Jadi nama beliau sebelum itu ada juga penambahan Batu Habang, nama Sidin yang sebelumnya. Jadi waktu kecil Sidin itu Raden Samudra. Karena Sidin ini sering ke laut, meluntah munjun, lalu bergalah Pangeran Samudra. Jadi saya nggak langsung tuh emang Sultan Suensah nih lain orang asli Banjar Pak ya, dari kerajaan dulu. Di beliau itu kan ibunya orang sini, cuma bapaknya kan dari kerajaan di Demak, dari kerajaan di mantu dari ini memang bangsawan juga. Iya. Makanya dipilih kada anak Sidin dipilih. Itu bisanya. Tapi kalau boleh tahu Pak kenapa Pak makam Sultan Suensah itu dimakamkan di sini Pak? Apa ada wasiat dari Sidin kah apa gimana? Kebiasaan orang Banjar biasanya kalau orang tua meninggal ditanam di muka rumah. Jadi kerajaan sini ini muka rumah dulu. Dari ini sih tuh pelataran rumahnya dulu Pak. Iya. Biasanya kebiasaan kan di hulu sungai kan masih di rumah-rumah di pemakaman muka rumah biasa atau di belakang rumah biasanya kayak Iya. gitu. Makanya kerajaannya di sini pemakamannya dibuka. Buka. Jadi itu Alasannya kayak kan tradisi kita Pak. tradisi itu memudahkan untuk jaga. Iya. Dan rumah itu biasanya kada kalau dijual lagi kalau sudah di pemakam. Tapi kalau di sungai masih di kendangan, masih di muka pemakaman di muka rumah. Tapi selain Pak Sultan Suensah ini siapa saja Pak makam? Kalau ini Sultan Suensah di sebelahnya itu ibunya Dalu Intan Sari, yang di sebelah sana Patih Queen, Patih Masih itu abah dan ayah dan anak itu Patih Queen, Patih Masih. Sebelahnya Hatib Dayan, Saib Malik Hidayatullah. Sebelahnya itu yang menurut guru mengaji Wan Haja Sama yang rambut kuning sana tuh. Oh ya. Itu guru mengaji untuk pangeran putih-putih raja. Nah, yang sebelah sini anak Cina yang kelambu kuning itu. Nah, Oh ya itu ada Pak. kelambu kuning itu dahulu ceritanya ada anak orang Cina jatuh ke dalam sumur sini. Jatuh. Dan jatuhnya tuh hilang. Yang sumur nggak ditutup itu kan? nggak ditemukan lagi, gaib hilangnya.
Ditemukannya di ujung panti. Ujung panti itu dekat jembatan Barito. Nah, ada situ sungai yang ulakan kan, Iya. ada tikungan gitu. Nah, Nah, di situ ditemukannya. Terus diambil jasadnya, lalu dikuburkan di sini. Itu sumbernya peninggalannya zaman kerajaan. Nah, kalau yang di sini sebelahnya sini itu cicit beliau itu raja di Kota Waringin. Kota Waringin. Anu cucu dari Pangeran Hidayatullah, cucu dari Sidin. Kubur di sana tuh. Ratu Adipati Antakusuma. Pangeran Ratu Adipati Antakusuma Sidin itu ada di raja di Kota Waringin. Makanya banyak orang Kota Waringin kemari kan dia. Iya, Kalimantan Tengah tuh, Kota Waringin. Iya. Nah, kalau yang di sebelah sini itu ada Pangeran Kembal, Pangeran Muhammad. Sebelahnya sini ini ada lagi seorang habaib, Said Muhammad, itu apa istilahnya ulama lah dia. Nah, di sebelahnya sini ini itu Gusti Muhammad Arsyad, suami dari Ratu Jaleha. Nah, kalau ini ulama dari Aceh, Haji Batu. Jadi satu keluarga, masih satu keluarga tadi kan Pak? Ada ikatan keluarga. Kalau ini dari Aceh, beliau ini ulama dari Aceh. Nama situ ini Said Maulana Syekh Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Ini sejaman dengan Pangeran Ahmadullah. Jadi waktu apa istilahnya sudah sepuh, Hatib Dayan dia mengganti. Nah, kalau yang sebelah itu paman beliau itu Mangkubumi Arya Telanggana itu. Nah, waktu itu membantu Sidin, waktu Sidin di kudeta, Sidin yang menjaga. Kalau ini Pangeran Ahmadullah, cucu anak dari Sultan Syahsah. Sebelahnya cucu dari Sultan Syahsah, Pangeran Hidayatullah. Kalau di sebelah sana ada Sarifah, dia ada tweet ulama dahulu. Tubuh Kasim juga. Mungkin sebelum lanjut bisa diminum dulu. Iya. Minum nggak? Kopi loh. Iya. Untuk arsitekturnya sendiri tuh Pak, mungkin ada maknanya sendiri gak Pak? Arsitektur bangunan. Arsitektur ini zaman ada kerajaan. simbolis ya. Memang dari dulu kan pahatannya sampai ini masih ada untuk pahatnya. Jadi ulin itu diukir-ukir. Memang orang sini aja yang ukirnya. Memang ciri khas kerajaan. Emang dari dulu tuh emang kayak gitu Kak ukirannya apa? Dan anunya itu anak kuning biasanya. Yang di sini anak kuning. Kalau sini Pak, di sini tuh kalau boleh tahu upacara tradisi apa aja Pak yang sering dilakukan masyarakat sekitar sini Pak? Kalau biasa di sini haul Sidin. Jadi haul setiap tahun sekali diadakan haul untuk mengingat jasa-jasa Sidin. Kada Sidin Islam dulu, kada Islam Banjar. Oh gitu Pak ya. Karena Sidin kan yang dulu Pertama kali Islam, iya. lalu Islam semuanya. Jadi setiap tahun diadakan haul agung. Itu tanggal berapa Pak? Itu baru tadi kami laksanakan tanggal 10 September tadi. 11 September. Itu yang haul yang ke-498. 498. Oh, udah lama. Jadi setiap tahun diadakan haul. Terus kegiatan Islam Mi'raj juga ada juga. Terus ada juga kegiatan Tudhal. Ya. Ya, adalah kegiatan-kegiatan di sini. Jadi untuk perawatannya tuh Pak, apakah orang-orang tertentu aja apa turun temurun Pak dari keluarga? Untuk yang orang merawat. Yang merawat ini dari tamu-tamu Pak yang datang nyumbang, datangnya kabul hajat. Kita cat semua. Oh, jadi kayak orang menyumbang gitu Pak. Iya, orang nyumbang. Jadi orang yang datang itu biasanya dia banajai, kabul,
Belanjanya tuh perbaiki, ada ini lampu semua dipasang dulu kan, ada banyak lampunya. Terus juga lampu di muka dipasang. Ya pengusaha-pengusaha kayu biasanya, pengusaha-pengusaha di sini lah yang banyak kan. Dari pemerintah sendiri ada Pak? Kalau dari pemerintah yang dibuka itu musola itu punya pemerintah. Iya, ya. Terus pembebasan lahan itu kan Pembebasan lahan. jadi pemerintah tuh dari Pemkot sampai ke sana rencana kan dibebaskan lagi nih. Oh, iya. Rencana dari pemerintah. Kalau dari peninggalan sendiri dari Bapak Sultan Syahriansyah itu apa Pak? Dari Peninggalan banyak artefak apa kayak gitu? artefaknya itu yang itu bata sendiri, kaca itu peninggalan. Yang pembatas kaca. Kaca itu kan batu di kemarin ada 4 tim peneliti dari Balai Kaltim, dari tim Purbalingga, dari tim apa itu yang meneliti fosil-fosil itu. Oh iya, ada. Nah jadi waktu diperiksa batu itu memang usianya 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Berarti itu sudah masuk lama lah. 500 tahun itu batunya itu dah. Lama kan udah sejaman dengan Sijen. Oh, masih awet. Terus peninggalannya banyak lah, pusaka-pusaka, cuma ada guyatnya. Tapi kalau boleh tahu tuh Sultan Syahriansyah tuh wafat tahun berapa Pak? Wafatnya. Itu berarti bersamaan dengan berdirinya Masjid kah bagaimana? Beliau wafat sudah bilangnya waktu tahun tadi 498 berarti itu apa tahunnya itu saya lupa juga. Ada tulisan itu wafatnya. Tapi dengan bangunnya masjid yang di sana tuh nggak bersamaan dengan makam Pak ya? Bersamaan. Bersamaan. Makamnya itu dulu di sana. Atau dulu masjid dulu baru gitu Pak ya? Dulu di sana. Kan baru kan karena keajarannya di bom Belanda dulu di bumi habiskan sama Belanda dihilangkan karena kita kan melawan dulu. Iya. Waktu Belanda datang pertama dibunuh kan semua pulang. Empat masalah yang besar pulang ceritanya. Tuang hablu Untuk sangit ya. wajah sampai puting. Oh iya. Makanya kan kena keluaran lalu mundur ke mata puga atau kayak tangi. Iya kayak tangi gitu ya. Kalau boleh tahu nih makamnya ini dibuka untuk umum tuh mulai kapan Pak? Apa dari dulu? Dari dulu sudah ada ya. Cuma waktu zaman Belanda memang jalannya mau dihapuskan. Mau dihapus waktu zaman Belanda. Tidak boleh ada namanya. Ada tapi kita mau dulu, terus Belanda udah lagi lalu diangkat kembali. Itu yang mengangkatnya dari pemerintah apa dari warga setempat Pak? Yang dahulu yang mengangkat membuat bikin ini dari Gusti siapa gubernur itu dulu lah tahun 80 itu Gusti Saman ya. Iya. Ya gitu. Iya. Kalau salah. Gusti Saman maksudnya tahun 80-an itu Sidin yang karena Sidin kan juga